Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar pemrogramannya. Pada kali ini kita akan membahas tentang quotation. Nah, apa sih itu quotation? Quotation kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah kutipan. Jadi teman-teman pasti tahu ya kutipan itu apa? Kutipan itu adalah pengambilan sebuah kalimat dari sumber lain yang sudah membuktikan teori-teorinya. Oke, kita langsung saja ya, kita akan buat foldernya dulu. Untuk pertemuan 4 ya. Kita buat folder untuk pertemuan 4. Pertemuan 4. Create. Oke, sekarang kita buka text editornya. Kita drag aja. Sekarang kita buat file HTML-nya, index.html. Setelah itu kita buat struktur HTML. Di title kita buat di sini pertemuan 4. Oke, sekarang kita akan mengingat juga tag apa yang telah kita pelajari pada video-video sebelumnya. Yang pertama kita buat di sini adalah heading 1 untuk judul halaman website kita. Kita buat di sini pengenalan HTML quotation. Tag yang pertama kita gunakan adalah block quote. Nah, block quote ini biasanya digunakan untuk kutipan yang panjang. Jadi, kalau teman-teman mau pengen lihat hasilnya, kita harus membuat paragraf dulu. Sebelum kita buat paragraf, kita buat di sini heading 2. Nah, di sini kita buat block quote. Kita buat di sini paragraf. Sekarang kita mau mengambil kutipan dari Wikipedia tentang HTML misalkan ya. Kalau teman-teman mau mengambil kutipan dari yang lain juga boleh. Sekarang kita buat di sini HTML. Sekarang kita ambil dari Wikipedia. Sekarang kita copy aja. Kita pastekan di sini. Ya, kita copy aja ya. Kita ngopi dari Wikipedia. Setelah itu, kita mau membuat block quote-nya itu dengan kata lain ini aja. Oke. Block quote. Oke. Block quote-nya sampai di sini aja kita buat. Slash block quote. Oke. Kita rapikan dulu. Setelah itu kita buat komentar juga di sini ya. Di sini adalah block quote. Dan setelah itu kita tutup komentarnya. Block quote ya. N-nya lupa. Di sini kita ada atribut yang wajib diisikan di dalam block quote, yaitu adalah sites. Apa itu site? Nah, site itu adalah dari mana kita mengambil kalimat ini. Misalkan kita mengambil dari Wikipedia ya. Jadi ini kita copy dan ini kita pastekan agar sumbernya itu bisa kita cantumkan. Nah, jadi untuk block quote itu aja ya. Kita coba tampilkan ke dalam browser. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Browser akan menampilkan sedikit ke tengah dari teks normal. Jadi untuk block quote teman-teman paham ya. Tag yang kedua adalah quote. Nah, quote ini digunakan biasanya untuk kutipan yang pendek. Nah, biasanya karakter yang ditambahkan ke dalam browser itu adalah tanda kutip. Sekarang kita buat heading 2. Kita buat di sini quote. Kita buka komentarnya. Adalah quote. Tag yang digunakan untuk quote itu adalah Q ya. Jadi sebelum kita membuat quote, biasanya kalau quote ini kan kutipannya pendek nih. Jadi, kalau biasanya kutipan pendek ini diselipkan di dalam sebuah paragraf. Jadi kita buat paragraf dulu. Kita ambil aja kutipannya ini di sini. Nah, kita ambil di sini. Kita pastekan di sini. Oke. Kita akan membuat kutipan yang akan kita selipkan di dalam sebuah paragraf. Misalkan kita akan membuat quote-nya di sini. Selanjutnya kita tutup quote-nya terserah teman-teman mau menutupnya di mana. Kalau saya di akhir aja ya. Di akhir quote.
Coba kita save dan kita refresh. Oke, jadi di sini ya tanda kutipnya, atau kita buat tanpa spasi deh di sini. Oke, kita refresh. Oke, jadi kutipan yang kita buat di sini adalah menampilkan sebagai sampai akhir. Jadi kita tidak membuat tanda kutip secara manual. Kenapa nggak secara manual aja, Bang? Nah, itu pertanyaannya. Nah, biasanya kalau search engine itu mendeteksi kalau itu bukan quote atau kutipan. Jadi itu hanya sebuah teks biasa yang ada di dalam paragraf. Jadi teman-teman kalau membuat quote, buatlah seperti ini, yang tag yang sudah disediakan oleh HTML. Nah, tag yang ketiga adalah abbreviation. Abbreviation, apa sih itu abbreviation? Kita sebelum membahas abbreviation, kita buat dulu headingnya. Abbreviation. Kira-kira seperti itu ya tulisannya. Kalau salah, teman-teman bisa koreksi di kolom komentar. Oke, sebelum kita buat abbreviation juga kita buat di sini komentar. Kita buat aja ABBR di sini ya, singkatannya. Dan untuk quote, jangan sampai lupa kita tutup end quote. Oke. Tag yang digunakan untuk abbreviation itu adalah ABBR. Jadi apa fungsi ABBR? Jadi fungsi ABBR ini adalah membuat singkatan. Ketika kursor kita mengarahkan ke teks tersebut, dia akan menampilkan singkatannya. Contohnya, kita buat dulu paragraf. Misalkan kita ambil dari sini teksnya, kita pastekan di sini, kita hapus singkatannya, dan di sini kita buat abbreviation. Nah, HTML-nya kita taruh di dalam abbreviation. Oke. Setelah itu, kita buat title-nya ini atribut yang wajib di dalam abbreviation. Atribut yang harus wajib di dalam abbreviation itu adalah title. Teman-teman bisa pastikan singkatannya di sini, tapi saya sudah hapus ya. Hypertext markup language. Oke, jadi singkatannya adalah ini ya. Setelah itu kita save dan coba kita tampilkan ke dalam browser. Kita refresh. Coba kita arahkan kursornya ke HTML. Nah, maka teman-teman bisa lihat ya, ada tulisan yang tampil di dalam HTML, yaitu hypertext markup language yang di dalam title. Jadi itulah fungsi dari abbreviation ya. Kita buat di sini end ABBR. Selanjutnya tag yang keempat adalah address, yaitu adalah alamat. Apa sih fungsi address? Yaitu jelas ya, untuk memberikan sebuah informasi alamat, entah itu alamat email, website, jalan, nomor HP, sosial media, dan masih banyak lagi. Untuk yang pertama kita buat dulu headingnya. Heading 2, address. Nah, kita buat komentarnya, address. Tag yang akan kita gunakan untuk membuat address adalah address juga. Address. Sekarang kita akan membuat sebuah alamat yang namanya di sini writer. Penulisnya adalah saya aja, Priyat Moko Deni Patrosa. Oke. Kita buat di sini titik 2 agar kelihatan rapi. Dan setelah itu kita buat di sini website. Website PDF programming.com. Setelah itu kita akan buat alamat kita. Yang pertama di sini alamat ya. Alamat. Untuk alamat kita buat di sini Panjakalan. Nah, ini alamat saya ya. Kode posnya adalah 27361. Saya ingat, selalu ingat karena banyak yang ngirim barang. Oke, setelah itu Solo, Sumatera Barat. Jadi saya orang Padang, asli Padang. Oke, kita save dan coba kita tampilkan ke dalam browser. Kita refresh. Nah, jadi gini ya. Tampilannya itu mungkin ditampilkan ke dalam browser menggunakan teks miring. Tapi coba kita rapikan, kita tambahkan baris. Sini. Nah,
Kita tambahkan baris biar dia itu berjajar ke bawah. Kita refresh. Jadi tampilannya seperti ini ya. Oke, untuk address sampai di situ. Dan yang kelima adalah sites. Oke. Biasanya tag sites ini mendefinisikan sebuah karya kreatif. Contohnya yaitu seperti buku, puisi, lagu, film, atau cerita pendek, dan masih banyak lainnya. Untuk membuat sites, kita akan menggunakan tag sites. Tapi kita tutup dulu di sini n address. Kita buat juga di sini heading 2 adalah sites. Setelah itu kita buat komentarnya adalah sites. Kita tutup biar nggak lupa terus site. Kita buat di sini end sites. Setelah itu kita buat di sini tag yang kita gunakan untuk membuat sites adalah sites juga, tapi kita buat dulu paragraf ya. Nah, di sini kita buat paragraf. Setelah itu kita buat di sini sites. Dan sekarang kita buat di sini karyanya apa gitu. Buku, misalkan di sini modul HTML. Nah, jadi karyanya itu membuat modul tentang pembelajaran HTML. Misalkan kita buat di sini by Triatmoko. Oke, kita buat aja Triatmoko. Denny Fatrosa. Oke, setelah itu coba kita save dan refresh. Jadi browser akan menampilkan teksnya miring ya. Tag yang terakhir adalah bidirectional override atau BDO. Jadi kita buat dulu heading 2 strip directional override. Dan kita tulis di sini komentarnya BDO aja ya, kita singkat aja BDO. Kita tutup komentarnya NBDO. Apa sih fungsi dari BDO? Yaitu menggantikan arah teks kita yang biasanya dimulai dari kiri ke kanan, kita biasanya merubahnya dari kanan ke kiri. Jadi kita menggunakan atribut yang namanya adalah dir. Sekarang kita buat dulu tagnya BDO. Di text editor sudah disediakan langsung atributnya adalah dir. Atribut ini memiliki dua nilai, yaitu adalah LTR dan RTL. Sekarang kita buat teks BDO-nya. Contohnya adalah ini adalah teks BDO. Oke. Setelah itu kita save dan kita refresh. Jadi tampilannya masih normal ya. Coba kita pindah dengan RTL. Nah, RTL kita save dan kita refresh. Jadi teksnya itu dibalikkan ke arah kanan ke kiri. Jadi itulah 6 tag HTML untuk quotation. Kesimpulannya, kenapa di beberapa tag itu tampilannya sama? Secara visual memang tampilannya sama, tapi fungsinya berbeda. Misalkan kita membuat garis miring untuk address. Secara visual memang sama, tapi ketika website kita sudah dipublish, pada saat user mencari alamat atau lokasi pekerjaan kita, tidak terindeks oleh search engine. Kalau menggunakan address, search engine sudah mengenali bahwa teks ini untuk address. Misalkan teks address ya, yang ini. Setidaknya ketika kita menggunakan tag yang cocok dengan fungsinya, maka kita sudah membantu search engine untuk mengenali website kita yang sudah dipublish, agar user juga mudah mengenali website kita. Oke teman-teman, jadi itulah materi kita kali ini. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa share videonya agar bisa menambah wawasan kita dan teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.